Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, Wahabi masih sering bid'ahkan maulid? Jawablah seperti ini. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Perayaannya berisi berbagai macam ibadah yang merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Namun, ada kelompok tertentu yang suka memvonis acara seperti ini sebagai bid'ah dolalah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Padahal sudah seringkali diberikan hujah yang jelas, namun masih saja makin aneh kelakuannya. Untuk menjawab hal-hal konyol seperti ini, Anda bisa mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan aneh itu dengan memahami bagian-bagian diskusi berikut. Jika Wahabi bertanya, berapa kali Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu merayakan maulid? Maka jawablah seperti ini. Kalau merayakan maulid dengan berpuasa, maka telah menjadi sunnah beliau Rasulullah SAW dan tidak bisa dihitung berapa kalinya. Tapi kalau maksudnya merayakan maulid dengan acara yang kami lakukan memang tidak pernah. Lalu Wahabi bertanya lagi, kalau tidak pernah merayakan maulid seperti yang kalian rayakan, mengapa kalian tidak cukup berpuasa saja tanpa perayaan yang beliau tidak pernah mencontohkan? Maka jawablah seperti ini. Pertanyaan Anda justru sejak awal salah dan tidak ilmiah, sehingga akhirnya Anda mengeluarkan keputusan hukum yang salah pula. Pertanyaan awam Anda yang selalu diulang-ulang kepada kaum awam adalah, berapa kali Nabi Muhammad SAW merayakan maulid? Berapa kali Khalifah Abu Bakar merayakan maulid? Berapa kali Khalifah Umar merayakan maulid? Dan seterusnya. Inilah rangkaian dari banyak pertanyaan Anda yang bodoh dan disebarkan kepada kaum muslimin untuk membodohi mereka dengan kedok kembali kepada Al-Quran dan hadis. Lantas Wahabi menjawab, kok bisa pertanyaan-pertanyaan kami dianggap salah dan suatu kebodohan? Maka jawablah, dalam teori ilmu usul fikih, seorang penuntut atau penggugat tidak boleh menanyakan dalil khusus kepada ulama yang berdalil. Misalnya harus dalil dari Al-Quran dan hadis secara nas atau tekstual. Tuntutan semacam ini adalah kebodohan, karena di dalam agama dalil itu ada banyak macamnya. Dalil-dalil yang disepakati oleh seluruh ulama ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sementara dalil-dalil yang masih diperselisihkan masih banyak lagi, seperti masoleh mursalah, saddu dzari'ah, istihsan, amalu ahlil madinah, fatwa sahabi, dan lain-lain. Karena dalil dalam pengambilan hukum tidak hanya terbatas pada Al-Quran dan hadis, tetapi juga mencakup terhadap ijma dan qiyas. Maka ketika seorang ulama menjawab suatu persoalan hukum dengan dalil ijma dan qiyas, jawabannya dapat diterima dan harus dihargai. Jika Wahabi bertanya, mana dalilnya bahwa fatwa ulama yang tidak berdasarkan nas Al-Quran dan hadis harus diterima? Maka jawablah, fatwa ulama yang tidak berdasarkan nas Al-Quran dan hadis harus diterima apabila memiliki dalil yang lain seperti ijma dan qiyas, atau selain ijma dan qiyas menurut ulama yang mengakuinya. Ini yang disebut dengan proses ijtihad atau istimbat. Hal tersebut sesuai dengan hadis-hadis berikut ini. Apabila seorang hakim melakukan ijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Dan apabila melakukan ijtihad, lalu ijtihadnya keliru, maka ia memperoleh 1 pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis di atas, jelas sekali keutamaan ulama yang mengeluarkan hukum berdasarkan ijtihad ketika tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Apabila hasil ijtihadnya benar, maka mendapat 2 pahala, dan jika salah maka mendapatkan 1 pahala. Dalam hadis yang sangat populer juga disebutkan dari beberapa orang penduduk Himas dari kalangan sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa ketika Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'adz ke Yaman sebagai qadhi, beliau bersabda, bagaimana cara kamu memutuskan hukum apabila menghadapi suatu persoalan? Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitabullah. Beliau bertanya, apabila kamu tidak menemukan keputusan dalam kitabullah, lalu bagaimana? Mu'adz menjawab, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.
Beliau bertanya, apabila kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah dan tidak menemukan pula dalam kitabullah? Mu'adz menjawab, aku berijtihad dengan pendapatku secara sungguh-sungguh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul dada Mu'adz seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah pada apa yang diridhoi oleh Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Perhatikan dalam hadis di atas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya ketika menghadapi persoalan yang tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan hadis, agar melakukan ijtihad dan hal itu termasuk diridhoi oleh Allah. Dalam hadis di atas, ketika Mu'adz bin Jabal ditanya tentang persoalan yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis, beliau tidak menjawab, aku akan menghukumi bid'ah kepada persoalan tersebut, karena setiap bid'ah itu sesat dan masuk neraka. Tetapi Mu'adz akan berijtihad dengan sungguh-sungguh. Semua hukum tidak bisa didalili dengan hadis kullu bid'atin dolalah. Dalam hadis lain juga diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki dari kaum Ansor selalu menjadi imam mereka di Masjid Quba. Kebiasaannya, setiap ia akan memulai membaca surat dalam sholat selaku imam mereka, ia akan mendahului dengan membaca surah Qul Huwallahu Ahad sampai selesai, kemudian membaca surah yang lain bersamanya. Dan ia melakukan hal itu dalam setiap rakaat. Lalu para jamaahnya menegurnya dan berkata, Anda selalu memulai dengan surah Al-Ikhlas ini, kemudian Anda merasa tidak cukup sehingga membaca surah yang lain pula. Sebaiknya Anda membaca surah ini saja, atau Anda tinggalkan dan membaca surah yang lain saja. Laki-laki itu menjawab, aku tidak akan meninggalkan surah Al-Ikhlas ini dalam setiap rakaat jika kalian senang aku menjadi imam kalian. Aku tetap begitu. Jika kalian keberatan, akan berhenti menjadi imam kalian. Sementara para jamaah memandang laki-laki itu orang yang paling utama di antara mereka. Mereka juga tidak mau jika selain laki-laki itu yang menjadi imam sholat mereka. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, mereka pun menceritakan perihal imam tersebut. Lalu beliau bertanya kepada laki-laki itu, wahai Fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh sahabat-sahabatmu? Dan apabila yang mendorongmu membaca surat Al-Ikhlas ini secara terus-menerus dalam setiap rakaat? Ia menjawab, aku sangat mencintainya. Beliau bersabda, cintamu pada surah ini akan mengantarmu masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Perhatikan hadis di atas. Seorang laki-laki yang menjadi imam kaum Ansor di Masjid Quba memiliki kebiasaan yang berbeda dengan Rasulullah, yaitu membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sholatnya ketika menjadi imam, sebelum membaca surah yang lain. Ketika hal tersebut dilaporkan kaumnya kepada Rasulullah, beliau justru bertanya, apa dasarnya membuat kebiasaan yang berbeda dengan orang kebanyakan itu? Laki-laki tersebut menjawab, dasarnya karena sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Atas dasar inilah laki-laki tersebut berijtihad untuk membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar alasannya, beliau justru memberinya kabar gembira bahwa ia akan masuk surga karenanya. Coba Anda perhatikan, ketika laki-laki tersebut mempunyai kebiasaan dalam sholat yang berbeda dengan sunnah Rasulullah, tidak langsung menegurnya dengan berkata, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Karena hadis ini tidak bisa dipakai untuk semua persoalan yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Dalam persoalan-persoalan yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, masih banyak ruang untuk berijtihad dan tidak berdasarkan hadis kullu bid'atin dolalah. Dalam hadis lain juga diriwayatkan, Ibnu Abbas berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir malam, lalu aku sholat bermakmum di belakang beliau. Lalu beliau mengambil tanganku, menarikku hingga menjadikanku lurus dengan beliau. Setelah Rasulullah berkonsentrasi pada sholatnya, aku mundur. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ketika beliau selesai, beliau bertanya, kenapa diriku? Aku luruskan kamu denganku, kok malah mundur? Aku menjawab, wahai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang menunaikan sholat berdiri lurus dengan engkau, sedangkan engkau adalah Rasulullah yang telah diberi anugerah oleh Allah? Lalu beliau kagum dengan jawabanku. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar menambah ilmu dan kecerdasanku.
Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Perhatikan dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan shaf Ibnu Abbas dengan beliau karena menjadi makmum sendirian tanpa bersama jamaah yang lain. Tapi kemudian Ibnu Abbas mundur lagi. Setelah selesai sholat, Rasulullah justru bertanya, apa dasar Ibnu Abbas tidak mau lurus dengan beliau dan justru mundur? Setelah Ibnu Abbas menjawab bahwa dasar beliau mundur adalah karena merasa tidak pantas jika harus lurus dengan Rasulullah SAW yang derajatnya sangat agung. Beliau justru mengagumi dasar tersebut dan mendoakannya agar bertambah alim dan cerdas. Dalam kejadian tersebut, Rasulullah SAW tidak langsung marah kepada Ibnu Abbas dan tidak pula berkata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, tetapi masih menanyakan dasarnya apa. Hadis kullu bid'atin dhalalah tidak bisa dijadikan dalil setiap persoalan hukum yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Setiap persoalan ada dalilnya sendiri-sendiri. Inilah sebagian dalil yang membuktikan kesalahan pertanyaan-pertanyaan kaum Wahabi di atas. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak ilmiah. Hukum perayaan Maulid telah difatwakan oleh para ulama besar ratusan tahun sebelum lahirnya aliran Wahabi. Ketika perayaan Maulid ditanyakan hukumnya kepada para ulama ahli hadis, mereka justru berpendapat positif dan menganjurkan untuk melakukannya. Mereka antara lain ialah Al-Hafidh Ibnu Dihyah Al-Qalbi, Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi, Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimaski, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh As-Sahawi, Al-Hafidh As-Suyuti, dan lain-lain. Mereka semuanya ahli hadis dan hafal di luar kepala hadis kullu bid'atin dhalalah. Lalu Wahabi bertanya, terus kalau memang acara maulid ada dalilnya, apa saja dalilnya? Lalu jawablah, dalilnya banyak sekali. Antara lain, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan." Hadis ini sahih menurut Imam Al-Hakim dan Al-Hafidh Az-Zahabi. Dengan demikian, Rasulullah SAW adalah rahmatul uzma, rahmat yang paling agung bagi umat manusia. Sedangkan Allah telah merestui kita untuk merayakan lahirnya rahmat itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira." Quran Surat Yunus ayat 58. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini sebagai berikut, dengan karunia Allah, yaitu ilmu, dan rahmatnya, yaitu Muhammad SAW, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Dengan demikian, merayakan maulid berarti mengamalkan dalil-dalil di atas. Dalil yang kedua ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu." Quran Surat Hud ayat 120. Ayat ini menegaskan bahwa penyajian kisah-kisah para rasul dalam Al-Quran adalah untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Dan tentu saja kita yang dhaif di bahasa ini lebih membutuhkan peneguhan hati dari beliau SAW. Melalui penyajian sirah dan biografi beliau dalam perayaan maulid bukanlah membacakan dan menguraikan sirah beliau. Dalil yang ketiga, sisi lain dari perayaan maulid Nabi Muhammad SAW adalah mendorong kita untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau sesuai dengan firman Allah. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Dan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan, bahwa sarana yang dapat mengantar pada anjuran agama juga dianjurkan sebagaimana diakui oleh Imam Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Ibda halaman 18, sehingga perayaan maulid menjadi dianjurkan. Dalil yang keempat ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu
orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami, dan Engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Maidah ayat 114. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa turunnya hidangan dianggap sebagai hari raya bagi orang-orang yang bersama Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang datang sesudah beliau di bumi agar mengekspresikan kegembiraan dengannya. Tentu saja lahirnya Rasulullah SAW sebagai rahmatul udma lebih layak kita rayakan dengan penuh sukacita daripada hidangan itu. Lantas Wahabi bertanya, mengapa para ulama kami kaum Wahabi tidak tahu dengan dalil-dalil di atas? Maka jawablah, mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak sampai melawat ke kerongkongan mereka. Al-Quran hanya sebatas sampai di mulut, tidak meresap di hati mereka. Hati mereka buta, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis sahih tentang ciri-ciri kaum Khawarij. Anda tahu bahwa Mufti Wahabi meskipun membid'ahkan dan mensyirikan perayaan Maulid dan mengenang biografi Nabi, mereka justru mewajibkan mengenang perjalanan hidup dan perjuangan pendiri Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Lantas Wahabi menjawab, masa begitu? Lalu jawablah, silahkan Anda buka kitab Majmu' Fatawa wa Maqalatil Mutanawwi'ah, yaitu buku himpunan fatwa Mufti Wahabi yang tunanetra, yaitu Syekh Ibnu Abbas. Pada juz 1 halaman 178, beliau mengharamkan dan membid'ahkan sesatkan perayaan Maulid. Tapi pada juz 1 halaman 382, dia berkomentar tentang acara tahunan Wahabi yang berjudul Usbu As-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sepekan kewajiban mengenang dan menghayati sejarah perjalanan hidup dan jihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia mewajibkan. Dia berkata, prakata tentang sepekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saudara-saudara yang mulia, sesungguhnya berkumpul untuk mempelajari mazhab salaf yang saleh, antara lain mempelajari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan mengenalkan kepada masyarakat adalah perkara yang wajib dan termasuk ibadah sunnah yang paling agung kepada Allah, karena sesungguhnya hal itu tolong menolong atas kebaikan, tukar pikiran dalam kebaikan, dan kajian untuk mencapai pada yang lebih utama. Coba perhatikan fatwa di atas. Berkumpul untuk mempelajari perjalanan hidup dan dakwah pendiri Wahabi termasuk wajib dan ibadah yang paling agung. Mengapa memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW malah bid'ah dan haram? Alangkah konyolnya Mufti Wahabi tersebut dalam berfatwa. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.